Kok beda antara apa yang dirasakan di dalam hatinya Yasir dengan apa yang difikirkan? Kadang di hatinya tuh udah ikhlas, udah ridho, udah bisa berdamai dengan sebuah kenyataan, tapi kok pikirannya menyuruh dia untuk sedih, menyuruh dia untuk mengeluh dan seterusnya. Itulah pertarungan antara hak dan batil dalam batin seseorang. Itulah pertarungan antara bisikan hati dengan bisikan syaitan. Dan bukan cuma Yasir yang ngalamin itu, semua orang ngalamin walaupun bisikannya beda-beda. Kita yang tadinya udah ikhlas, tiba-tiba muncul bisikan, kok kamu bisa ikhlasin gitu aja sih? Kan dia begini, kan dia begitu, kan muncul ya. Sehingga nanti bentrok lagi. Jadi kita akhirnya marah lagi, akhirnya kita kayak jadi gak ikhlas lagi. Memang selalu kayak gitu bisikannya. Bagaimana cara menstabilkan perasaan yang udah baik di dalam hati kita tadi biar gak terpengaruh oleh bisikan-bisikan di pikiran kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Gimana caranya? Kita belajar untuk memilih perasaan itu karena iman, bukan memilih perasaan itu secara subjektif, tapi karena iman. Kenapa Yasir berdamai? Karena percaya Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Kenapa Yasir jadi enggak larut dalam rasa penyesalan dan sedih? Karena yakin setiap Allah takdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Nah, pilihlah perasaan ridho, perasaan damai karena yakin kepada Allah atau karena iman, bukan karena memang ya udah aku mah santai aja orangnya. Kalau gitu tuh agak labil. Tapi kalau karena ada pegangan iman, itu kayak pohon yang ada akarnya, sehingga gimana pun guncangannya pohon itu akan tetap tegak berdiri. Tapi kalau pohon itu nggak ada akarnya, maka dia akan roboh. Kalau bahasa surat Ibrahim, ujatussat min fawqil ard ma laha min qarar. Pohon itu akan roboh dan tercabut karena dia tidak punya qarar, tidak punya akar. Tapi kalau dia punya akar, asluha thabitun far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Akarnya nancap dengan kuat, pohonnya berdiri dengan tegak sampai menjulang ke langit. Artinya meskipun dia tinggi dan banyak angin, dia tetap berdiri dengan tegaknya. Dan dia berbuah di setiap musim, artinya produktif. Jadi akarnya harus kuat Yasir. Akar kita adalah iman kepada Allah. Pertanyaan yang kedua, walaupun bentuknya tadi cerita ya, tapi saya menangkap sebuah pertanyaan tentang Yasir pengen menjadi seseorang yang berpengaruh secara sosial media, namanya influencer. Apakah influencer agama, influencer entertain, tapi pengen jadi influencer. Tapi circle-nya gak mendukung, malah cenderung meremehkan dengan abusive secara verbal, mengatakan sok suci lah, kamu gak bisa lah, bla bla bla. Allah menasehati Nabi Muhammad ketika beliau juga diperlakukan kayak gitu dalam dakwah dengan kata-kata di surat Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap ucapan mereka. Wahjurhum hajron jamila, tinggalkan mereka baik-baik. Saya gak setuju dengan kata-kata, maaf ya, guru Yasir yang mengatakan jangan tinggalkan. Harusnya kita berani meninggalkan circle yang toksik. Meninggalkan di sini bukan meninggalkan fisik, tapi mengabaikan, gak terlalu intens berkomunikasi. Kalau mereka butuh sesuatu, kita tetap bantu. Cuman intensitasnya, komunikasi dengan mereka kita jaga jarak. Kenapa? Karena memang perintah Allah itu wahjurhum, tinggalkan mereka, tapi dengan cara jamila, baik-baik. Kalau setelah kita tinggalkan mereka masih memfitnah kita gimana? Ayat berikutnya ayat 11, wadharni wal mukadzibin, biar aku yang menghadapi mereka, biar Allah, bukan kita. Jangan habiskan energi Yasir untuk orang toksik. Dan kalau Yasir belum siap menghadapi circle terkecilnya yang toksik, berarti Yasir belum siap mentalnya menghadapi netizen. Gimana mau jadi influencer? Kan gitu latihannya kan? Saya 6 bulan sekali viral. Kayak udah rutin gitu viralnya. Ini yang terakhir kemarin viral udah 2 bulan kan? Sampai saya dipanggil polisi gara-gara masalah yang itu. Jadi artinya ada aja lah yang viral 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Ada aja yang ngegoreng, yang bikin editan video apa segala macam.
Tapi sejak awal, alhamdulillah saya udah belajar mental tentang bagaimana menghadapi orang di luar personal boundary saya. Saya punya personal boundaries, batasan personal saya. Yang di luar batasan personal saya, mereka nggak akan perlu mengusik perasaan saya. Kenapa? Mereka nggak penting buat saya, kecuali yang positif. Kalau yang negatif, mereka nggak penting. Saya punya sebuah prinsip. Apa prinsipnya? Saya tidak berhutang penjelasan kepada siapapun tentang urusan pribadi saya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan kepada siapapun. Kan semua orang kayak nunggu-nunggu kan, kapan dijelaskan, kapan direspon, kapan misalnya press release lah apalah. Enggak, saya tidak punya hutang penjelasan apapun kepada orang lain. Kecuali orang itu ada hubungannya hak dan kewajiban dengan saya. Jangan puaskan keinginan orang-orang toksik, diamin aja. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah terhadap ucapan mereka, tinggalkan mereka baik-baik. Dalam konteks sosial media, meninggalkan artinya abaikan saja, gak usah di replay komennya. Sampai sekarang masih ada yang komen, kadang-kadang salah lihat misalnya. Kayak saya tadi posting surfing kan, saya tuh pakai knee band dengan warna kulit loh. Waktu itu saya nggak pakai legging warna, kan kadang saya pakai legging warna hitam ya. Waktu itu kebenaran yang saya bawa knee band warna kulit. Dibilang kok kelihatan auratnya pakai celana pendek. Gak akan saya replay. Nanti kejawab sendiri kok sama netizen yang lain yang jeli-jeli tuh. Kamu lihat tuh ada knee bandnya yang warna kulit. Oh, udahlah, udah kejawab. Ngapain saya capek meladeni yang kayak gitu-gitu? Menghabiskan energi. Fokus aja dengan misi kita. Misi saya apa? Misi saya adalah dakwah lifestyle. Dakwah saya adalah dakwah lifestyle. Udah, apapun kata orang, selama menurut saya itu nggak salah, nggak melanggar syariat, wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap komen-komen mereka. Wahjurhum hajran jamila. Abaikan mereka baik-baik. Jadi Yasir kalau belum terlatih seperti ini berarti belum pantas untuk menjadi influencer. Maka latihan terus. Nah, kalau Yasir ngelihat yang kayak gini, anggap itu sebagai bagian dari latihan Yasir untuk memantaskan diri. Jadi jangan anggap itu sebagai keburukan, tapi justru sebagai challenge. Oh, kayak gini ya rasanya muncul ke ruang publik. Namanya kita muncul ke ruang publik ya, pasti dikomen sama publik. Kalau nggak mau dikomen, jangan muncul di ruang publik. Saya heran kalau ada orang yang muncul di ruang publik terus dikomen, dia panik. Dia panik, dia histeris, dia overreaksi dan segala macam. Kamu kan tampilnya di ruang publik. Namanya ruang publik itu kan gak semua orang sepaham dengan kita kan. Ya udahlah, kalau kamu mau aman, jangan tampil di ruang publik. Pakai aja akun kedua untuk sekedar ngintip-ngintip doang. Kitanya gak usah tampil. Begitu Yasir siap tampil ke ruang publik, apalagi netizen, dan netizen Indonesia netizen terbaik di dunia, maka siapkan mental Yasir untuk dikomen oleh publik, positif dan juga negatif. Yang terakhir, untuk apa dipertemukan jika untuk dipisahkan? Apakah itu belajar mengikhlaskan? Kita bertemu dengan banyak orang. Kenapa bapernya sama dia? Jadi bukan Allah yang mempertemukan kita dengan dia doang. Allah mempertemukan kita dengan ribuan perempuan, kan ya? Artinya bukan itu intinya. Intinya adalah memang dia bukan takdir Yasir. Jadi kalau Yasir sempat ada perasaan terus gak jadi, emang bukan takdir Yasir. Dan alhamdulillah Yasir udah punya proteksi kan, defense kan, sehingga Yasir nggak sampai berlarut-larut di situ, nggak apalagi membuka diri. Udah bagus kalau misalnya ada orang yang bisa menjaga diri sebelum dia terlalu jauh, dan itu udah sebuah pertahanan yang keren sebagai pemuda. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kenapa ditemukan, kalau mereka nggak jadi, bukan ditemukan, merekanya melampaui batas. Karena kita hidup di antara manusia, nggak mungkin nggak ketemu siapa-siapa kan? Kalau kita nggak ketemu siapa-siapa, namanya manusia gua. Kita hidup di kota, kita hidup di masyarakat, pasti kita ketemu dengan banyak orang. Maka pilihan kita mau bersikap kayak gimana saat kita bertemu. Dan itulah yang membuat kita akhirnya terjebak dalam rasa kecewa atau tidak sama sekali. Bukan tentang kenapa kita ketemu, bukan. Kenapa kita sampai terlalu baper, padahal belum tentu dia jodoh kita.